Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Irwan dari NIM 2510 1132 1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ekonomi pada bagian 1 hingga 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, ilmu ekonomi, dan juga tentang kehidupan sehari-harinya. Pada suatu tip atau tokoh-tokoh pada aliran utamanya, di sini ada Adam Smith, yaitu menekankan pentingnya peran pasar dalam merekrut kehidupan ekonomi. Sedangkan di satu sisi lainnya, pada tokoh Karl Marx sendiri, tradisinya kritisnya melihat ekonomi dan dari kacamata struktur sosial dan ketimpangannya gitu. Pada pemikiran lain seperti Karl Polanyi itu menekankan bahwa ekonomi selalu tertanam dalam lembaga sosial dan budaya. Perdebatan lain muncul, yaitu ada isu-isu kontemporer bahwa pada Keynes itu menekankan pada peran negara dalam melaksanakan stabilitas, sedangkan si Hayek itu menekankan bahwa kebebasan pasar itu adalah demokrasi paling efektif. Itu termasuk salah satu contoh isu-isunya kontemporer. Pada sistem metodologinya sendiri, yaitu apakah filsafat ekonomi itu secara dasarnya bersifat positif ataupun normatif. Pada positif sendiri itu menjelaskan tentang terjadinya di dunia nyata, sedangkan pada itu normatif itu sendiri berfokus pada apa yang sebenarnya terjadi, jadi bagaimana roda ekonomi itu berputar. Dan pada perdebatan realisme dan materialisme itu sendiri, kenapa itu realistis, harus secara nyata untuk menggambarkan dunia nyata tadi, sedangkan pada materialisme hanya bersifat materi dan yang berupa antara barang, jasa, dan hal-hal semacamnya gitu. Dan itulah munculnya penelitian ekonomi, yaitu apakah cukup antara teori-teori sebelumnya seperti teori Adam Smith, teori Karl Marx, dan lain-lain lainnya itu apakah masih relevan, apakah tidak gitu. Sedangkan juga ada model matematisnya, perhitungannya sendiri, dan dunia eksperimen, data empiris, dan pendekatan yang lebih nyata gitu dalam kehidupan atau praktek lapangan itu. Nah, pada isu kontemporer yang di awal tadi saya jelaskan bahwa Keynes menjelaskan peran negara itu dalam mengatasi krisis gitu dalam ekonomi, salah satunya iklim. Sedangkan si Hayek itu menjelaskan bahwa pentingnya kebebasan pasar dalam ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Law of Nations juga, kebebasan dalam pasar. Jadi pemerintah itu seminim mungkin dalam mengurus si pasar atau dagang pasar gitu di sebuah perusahaan ataupun buruh gitu lebihnya. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ekonomi itu bagaimana tentang lebih manusiakan manusia, seperti yang dijelaskan Karl Marx. Ada ketimpangan sosial dalam ekonomi tersebut, seperti buruh yang diupah lebih rendah gitu. Bagaimana caranya itu para si produsen atau si foundernya itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat atau karyawan-karyawan atau buruh-buruh tersebut, terutama pada industri pertama gitu. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tentang yang kurang enakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.